kenapa nggak beli rumah di sini gitu. Cuman yang beli telur begini. Gajinya Dedi pas-pasan, mami gayanya selangit. Yang pasti paling ditunggu pertanyaannya, kita jadi sebenarnya pindah atau enggak sih? Hai guys, welcome back to my channel. So, hari ini aku nggak bikin vlog, aku sama Dedi. Kita mau klarifikasi, cie, so seleb. Enggak sih, kita kayak banyak sekali dari kemarin yang bilang pro kontra cie. Yang tanya soal kita jadi berangkat, kenapa kita pindah apartemen, terus alasan ina itu. Dan di video terakhir tuh kayak banyak banget yang udah bikin pendapat sendiri. Nah, di video kali ini tanpa lama-lama aku sambil makan siang karena kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Kita mau keluar abis ini, jadi aku mau bikin video klarifikasi sambil makan, of course yang pedes-pedes yang kayak mulut netizen Aku mau baca dulu semua komen-komen kalian. Ada beberapa yang kita udah jawab ya sayang. Jadi juga baca terus minta translatein terus biar tahu apa gitu komennya. Oke, pertama aku mau bilang makasih untuk yang selalu support channel aku, yang udah komen yang baik-baik, yang udah doain yang terbaik buat kita sekeluarga. Terima kasih banget. Tapi sekarang khusus aku mau bahas tentang komen-komen yang kayaknya kayak ada simpang siur gitu sama perpindahan kita dan kita mau ke Bali atau enggaknya. Ini yang pertama nih, kita katanya ngeprank netizen. Jadi ini ada bilang kena prank netizen nih. Terus mana ya tadi? Ini pindah ke Bali kayaknya ngeprank netizen deh. Buat yang itu, jadi kita mau konfirmasi sekarang. It's not a prank, bro. Kita nggak ngeprank. Oh my god, kita nggak seselebriti itu punya tim khusus buat packing, booking tiket, bawa anak kesana kemari, naik kereta api, bolak-balik gitu kan. Kayak aku udah di video sebelumnya yang kita ke bandara dan nggak jadi, itu kayak nggak mungkin ngeprank gitu. Kita nggak segila itu demi konten. Kita udah check in. Jadi sebenarnya sekalian juga jawab ya, kenapa mendadak pindah ke Bali, karena ada yang jawab gitu, kenapa kita mendadak pindah ke Bali. No, mendadak is like suddenly want to move to Bali. No, it's not sudden. No, ini udah planning lama. Sebenarnya kita udah bahas dari London. Yeah. Jadi kalau yang udah follow dari lama, yang kita masih di London, kita dari London udah planning ini, tapi kayak masih gitu. Sampai di sini, Dedi ada urusan, dia harus selesaiin kerjaannya segala macam, dan urusan udah selesai, Sudah. Fix kita harus. We're not super fond of Romania, like we could have chosen to live here. Jadi kata Dedi, sebenarnya kita boleh tinggal di sini. Kita nggak, Dedi bukan orang sini ya. Ini yang tahu kalian, ini kotanya Brasov, Dedi Konstanza. Jadi sebenarnya kita pernah bisa tinggal di Konstanza, tempat kotanya Dedi, dan kita pilih di sini untuk kayak liburan gitu sekalian. Dan suka gunung dan semuanya di sini bagus. Tapi kita kayak punya tujuan lain di Bali, di Indonesia. Jadi makanya kita udah fix harus pindah ke Bali gitu. Jadi bukan dadakan sama sekali. Kita nggak suddenly overnight let's go to Bali. Kita nggak kayak itu juga. I wish, tapi untuk sekarang sementara kita lagi mengais rezeki. Jadi kita kayak mencari rezeki juga kalau ada di Bali, kerjaan Dedi, kerjaan aku, dan ya kita ke Bali. So ya. Not a prank. Oke, ini yang bilang nggak capek apa say pindah melulu, tapi sudahlah mungkin belum ketemu rumah yang cocok ya mam. Kita jujur keluarganya mungkin kayak beda memang dari yang lain. Kita belum ada niat sama sekali beli rumah, sama sekali. Kayak kita masih meraba-raba dulu which country that we want to live in, right? Kayak kemarin kita udah tinggal di Malaysia, ini sekedar informasi aja. Kita juga di Bali, bukan cuma di Bali, kita juga tinggal di tempat asal aku di Manado, terus kemarin di London, sekarang di Johor, sekarang di Brasov. Sekarang kita masih kayak meraba-meraba di mana negara, kota yang bisa bikin kita keluarganya nyaman, lokasinya baik. Dan
minta doanya kita bakalan bangun, bukan beli, karena kita udah punya gimana ya, saking kita pindah-pindah, kita kayak punya konsep sendiri, kita maunya apa yang lebih yang lebih cocok lah sama family kita gitu. Kita punya dapur, mungkin ruang tamu gitu, itu nggak hanya yang oh ya udah dibeli jadi that's it gitu, nggak, kayak daripada repot-repot renovasi ya kan gitu. Jadi kita pengen minta doanya kalau Tuhan semuanya berjalan lancar, kita suatu saat nanti pengen bangun rumah di mana Tuhan next time. belum tahu. Oke. Ini kamarnya cuma satu. Mama Cora gue ini sama Ryan nanti bobo di mana, Kak? Oke, jadi pertanyaan ini yang paling banyak juga yang tanya. Jadi Mama Cora sama anak-anak tidur di mana sedangkan kamarnya cuma satu. Alasan kenapa kita dapat apartemennya cuma yang satu kamar udah dijelasin kemarin, karena banyak juga yang nanya. Di sini summer full. Di sini di Konstanza karena ini juga kota pariwisata. Jadi semuanya lumayan full. Kalaupun ada berarti harganya mahal banget. Dan kita cuman sementara di sini. Kita sementara sambil nunggu entah harganya turun dan kita pindah apartemen lagi atau kita harus udah pindah ke Bali. Fix, mudah-mudahan kita pindah ke Bali ya. Ada 2 kamar berapa itu? 100 juta. Iya. Oh iya, yang 20. di over ke kita, meskipun aku dapat promo gitu, udah dikasih karena aku kolaborasi sama mereka dan aku dikasih harga diskon, tapi kita gila harganya 100 juta untuk sebulan. No. Yeah. Mama tidur gimana, anak-anak tidur di mana? Untuk 1 minggu pertama kemarin, mama anak-anak tuh di Konstanza, mereka kayak liburan di sana. Jadi dan kita pun kayak masih kesana kemari, kadang nggak tidur di sini. Dan kalaupun kita harus tidur di sini ya gampang, kita bisa tidur di sofa, kita berdua bisa tidur di sofa karena kita juga ngedit kadang malam, jadi juga kadang kerja malam. Jadi nggak ada yang kalau udah malam sekian oke semuanya tidur, nggak gitu. Kita terserah, kadang mama pun begadang sampai pagi, dia masih suka nonton. So di rumah kita kayak nggak ada peraturan yang aneh-aneh yang udah malam kita tidur ada kamar masing-masing. Pulang ke Indonesia lagi situasi pandemi COVID, jangan berisiko banyak keluar uang juga loh, belum nanti biaya karantina yang cukup mahal, PCR berkali-kali, dan kasihan itu nenek dan anak-anak. Terima kasih untuk komen ini. Aku respect untuk caring kalian tentang keuangan kita, kesehatan kita. Tapi gini loh ya, semua keputusan di keluarga kita udah pikirkan matang-matang. Kita bukan cuman asal pindah, nggak hitung biaya, nggak hitung kesehatan dan sebagainya. Itu sudah kita pikirkan matang-matang. Jadi kenapa kita harus pindah, kenapa kita harus repot-repot pindah sini, itu bukan hanya for fun gitu. Kita punya tanggung jawab buat anak. Dan anak-anak juga aku udah daftarin online sekolah di Indonesia. Jadi kita memang harus di sana, dan aku pengen, salah satu tujuan aku anak-anak tuh bisa bahasa Indonesia, dan mereka udah fasih bahasa Inggris, bahasa Romania nanti aku bawa mama di Bali. Karena Dedi juga nggak mau ngomong bahasa Romania sama anak-anak, jadi aku bawa mama ke Bali biar mama coba ngomong sama mereka bahasa Romania Inggris. Sembari di sekolah mereka belajar bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Pintar kan orang tua. So itu dia alasan kita pindah. Bukannya ya gitu, kita semua udah pikirkan. Ada banyak yang bilang di sini masih aman. Iya. Di Bali parah sekali. Tapi bulan depan di sini juga parah sekali. Mulai parah sekali karena di Asia semua habis dulu wave 4 or whatever, di sini baru mulai, baru start. Karena Delta belum ada, belum ada banyak baru masuk di Eropa ini, di Timur. Eropa Timur. Tapi di sana di UK, France itu sudah ada. And belum, it's coming this way. Iya. Jadi intinya virusnya tetap ada di mana-mana ya sayang, mau di sini di sana. Kebetulan di sini belum masuk virusnya. Udah mulai, tapi makanya itu sebelum di sini naik dan Indonesia lagi naik tapi bentar lagi turun, kita pindah. Iya. Jadi itulah kebijakan kita. Kalau ada lagi yang bilang swab test di Rwanda itu, why we didn't do yang like di bandara. they don't have. Oh iya.
Iya, jadi itu ya, yang bilang, oh kenapa orang tua swab terus bisa lupa gitu sama anak-anak. Enggak, jadi peraturan di Eropa, Ya, kalau kalian menurut ya, yang ya. kita baca, dan juga pas kita swab kemarin, petugas bilang anak-anak nggak perlu di bawah 18 tahun asal orang tua udah divaksin. Gitu aturan kemarin ya, karena aturan kan di sini lumayan update dan transparan gitu. Kalau di Indonesia tuh masih agak simpang siur dan Iya. kita belum tahu pas di bandara confirm. Jadi dua alasan kita nggak bisa berangkat. Pertama, anak-anak nggak bisa PCR, nggak ada, tapi bisa di bandara. Cuman butuh waktu Hasilnya 6 jam. 6 jam dan kita pasti auto udah miss flight. Yang kedua, vaksin. Kalau vaksin baru 5 hari, kita baru 5 hari vaksin dan berangkat, katanya nggak bisa, tapi harus dikonfirmasi dulu. Minimal 14 hari. Minimal 14 hari. Tapi ternyata bisa. Iya, itu we found out the next day. Kita dapat, kan kita nanya langsung, kita konfirmasi ke airlines dan Indonesia segala macam. Ternyata karena kita vaksinnya Johnson Johnson ya. Bisa tapi nggak aman juga. Cuman resikonya agak beresiko gitu. Jadi blood clots begitu. Jadi lebih baik 14 hari. Cuman bisa kalau untuk cuman itu syaratnya untuk terbang, kita bisa. Cuma intinya ya, semuanya terjadi dengan ada sesuatu, pasti ada hikmah, alasan. Karena sebenarnya pas kita mau pergi tuh kayak masih lumayan naik-naik Indonesia untuk virusnya, dan PPKM ternyata diperpanjang. Jadi senangnya kita bisa balik kemari. Puji Tuhan juga, jadi ada beberapa kerjaan yang bisa dia kontak, bisa yang butuh dia tiba-tiba di sini. Jadi semuanya kayak udah sinkron. Kita mau bersyukur aja selama kita of course kemarin stres banget. Nangis. Dia ada bilang, my face stress when we came. Of course stress. Iya, tapi kayak pergi ke Bucharest. Tapi ada yang bilang juga gini, oh kenapa mami vlognya senyum-senyum? Nggak tahu, aku nangis itu kemarin di bandara segala macam. Nggak mungkin kan aku nge-vlog everything, udah drop banget. Jadi aku nggak bisa, pas udah tenang aja, kumpulin tenaga, disenyumin aja. Terus aku closing vlognya dan bilang semuanya, segala sesuatu kenapa kita. Dan aku ada jarak 2 minggu kita nggak nge-vlog karena lumayan cari gitu biar kita lebih tenang. Terus ada yang bilang, kenapa nggak beli rumah di sini gitu. Sama yang beli telur begini. Sama tadi yang kita bilang, beli rumah nggak gampang, dan kita juga belum ada target beli rumah tahun ini, tahun depan, dan belum tentu juga di sini gitu. Kayak masih belum tahu pasti kita di mana, karena again kayak Dedi bilang tadi, kita pengen bangun dan sesuai dengan rumah kita, dan kalau kita benar-benar udah fix mau tinggal di mana. Jalan orang beda-beda ya, tujuan orang beda-beda. Kalian pengen goal punya rumah, kita mungkin pengen punya banyak mobil gitu. Tinggal di mobil nggak apa-apa, asalkan camper van gitu, bisa tidur, terserah. Jadi minta maaf ya sama yang vlogger-vlogger lainnya udah bilang udah punya rumah segala macam. Tolong kalian jangan banding-bandingkan sama orang lain, karena kalian juga nggak mau dibanding-bandingkan sama orang lain. Jadi sama di aku, orang lain suksesnya beda, aku juga target suksesnya beda. Gitu. Look like they confused with their life, moving here, moving there. Artinya katanya kita bingung mau tinggal di mana. Bukan bingung dan bijak itu beda. Ya, bingung. Kamu mungkin yang bingung gaya hidup kita tuh kayak gini. Yang pasti paling ditunggu pertanyaannya, kita jadi sebenarnya pindah atau enggak sih? 100% jadi. Anak-anak udah sekolah, daftar di Indonesia, kita udah bayar villa di Indonesia, kita udah start beberapa project di Indonesia. Jadi kita udah fix pindah Indonesia, meskipun Dedi ada pekerjaan di sini sedikit, tapi kita bakalan fix pulang. Tanggalnya kapan? Stay tune aja, karena kita masih berusaha adjust semuanya. Tapi kita fix pindah Indonesia. Jadi buat kalian yang nungguin kita pulang, terima kasih. I hope semuanya aman dan kita mungkin bisa ketemuan di mana gitu. Jadi kita tuh ada prinsip lain ya dalam hidup ya. Gitu. Kita agak beda aja gitu, dan nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa, kita mah happy aja, pindah packing. Kalau lupa baju di sana hilang apa segala macam yang dibilang nggak repot ya.
kalau ada rezeki ya berarti kita hobinya beli lagi gitu. Gayanya ada yang bilang, oh gajinya Dedi pas-pasan, mami gayanya selangit. Itu kamu bilang ke dia gitu gaji kamu pas-pasan kan? Kok aku nggak tahu sih gitu. Nggak ada, kalian nggak tahu gaji suami aku berapa, gaji aku berapa. Ya kalian nggak tahu. Mama juga punya gaji, kalian nggak tahu berapa. Jadi jangan bilang aku gaya selangit. Mungkin buat kalian selangit, tapi buat di sini, di sana dan teman-teman aku itu mah normal-normal aja. So ya, that's it. Kalau memang aku ada yang miss lagi pertanyaan dari kalian yang aku belum sempat jawab, boleh komen di bawah, nanti mungkin aku bahas di vlog berikutnya. Tapi untuk sekarang sampai sini dulu. Aku jadi nggak jadi makan deh. So, anyway, thank you so much yang udah nonton. Aku lanjut makan dan kita harus pergi buru-buru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan stay healthy, stay sane, stay safe. Be kind. Be kind. Bye-bye.